Hi, welcome back to my channel. So right now I will go to some place to find Indonesian food because I'm hungry right now and it's around 1 p.m. Jadi teman-teman atau para viewers, saat ini saya berada di Malaysia, di salah satu state yang ada di Malaysia. Dan selama di Malaysia, atau saya ingin memberitahukan pada teman-teman atau viewers sekalian, saat ini saya menggunakan mobil sewaan dari sebuah aplikasi, dan ini sangat membantu untuk saya yang suka bepergian di hari libur atau cuti. Keuntungannya adalah kita bisa memilih mobil mana yang kita inginkan, tentunya dengan banyak harga, tawaran harga menarik, dari yang paling murah sampai ada yang mahal, sampai kelas mobilnya ada. Kalau di Indonesia itu ada yang kita sebut Agya, atau apa lagi, Agya, Ayla. Kalau di sini Axia. Untuk harga merek, kalau di sini Axia yang paling on budget. Perkiraan kalau untuk hari biasa itu bisa di bawah Rp10 per jamnya untuk sewa mobil per jamnya. Di luar kita harus bayar kilometer, terus ada asuransinya juga. Kalau untuk mobil lainnya itu berkisar di atas Rp10 ke atas. Dan saat ini kalau yang saya sewa atau gunakan adalah kalau di Indonesia itu Rocky, atau apa lagi ya, Rocky, aduh lupa. Kalau di sini Ativa. Ini berkisar, kalau untuk Red Weekend itu berkisar Rp22 per jam, mungkin sekitar hampir 70.000 satu jam. Kurang lebih lah, dari 60 ke 70.000 ke atas. Dan kebetulan ini juga mobilnya baru, jadi lebih asik. Terus saya menggunakan aplikasi ini sudah sejak tahun 2019. Itu pertama kali karena ada teman dari Jakarta, dia ternyata kita bisa pakai SIM Indo untuk daftar di aplikasi untuk sewa mobil di Malaysia. Tapi itu hanya berlaku untuk 3 bulan, dan setelah itu kebetulan teman itu juga bikin SIM internasional, dan setelah itu saya coba pakai SIM pertamanya, udah habis masa berlakunya dalam waktu 3 bulan, dan saya juga bikin SIM internasional di Jakarta yang berlaku kurang lebih 3 tahun, dan sangat worth it menurut saya. Karena kebetulan saya juga suka otomotif, kayak tertarik dengan mobil-mobil yang terbaru, atau yang lebih umumnya yang terbaru sih, karena tertarik aja gitu mau nyobain atau apa, daripada beli. Sebenarnya beli juga bagus, karena kalau waktu kita butuh bisa kapan aja, mana aja. Tapi kalau udah beli ya otomatis kita cuma bisa pakai itu aja kan. Tapi saya nggak tahu, untuk kebanyakan lelaki yang suka otomotif pastilah kayak pengen nyoba, oh ini ada yang baru, pengen nyoba atau gimana. Tapi kan udah, kalau terlanjur beli, atau kayak car reviewer kayak yang di YouTube itu kan, enaknya bisa nyobain mobil baru. Kalau udah ada nama yang cukup bagus bisa dipinjemin gitu berapa hari, kan asik nyobain mobil terus, setiap ada yang baru dicoba. Jadi ya kayak tertarik juga. Terus di sini ya kita kayak ya bebas, semuanya udah dari aplikasi. Di Indo juga ada kalau yang dari tahun 2020 apa ya, juga udah ada denger yang kayak
car sharing atau Trevo ya Trevo gitu-gitu, kurang lebih sama. Tapi kalau di sini kan kayaknya udah lebih mateng aja, udah cukup lama gitu. Terus ada lagi sih yang di luar aplikasi yang saya gunakan sekarang ini, dia ada lumayan banyak juga, tapi yang sering saya gunakan cuman 2 aplikasi aja yang paling. Kalau yang sekarang ini mobilnya banyak pilihan mobil-mobil bagus. Kalau yang satu lagi dia lebih ke yang standar atau entry levelnya aja. Kelebihan dia nggak ada hitungan mileage, kayak kita harus bayar gitu, bebas aja. Kalau di sini kita harus kayak ada estimasi berapa kilometer yang bakal kita gunain selama kita sewa mobilnya. Jadi kalau biasanya kalau kelebihan kan ada bayar, ya kayak ada dendanya lah lebihnya. Biasanya kalau udah hitungan udah lebih dari mileage yang kita bayarkan di awal, hitungannya agak lebih mahal. Jadi lebih baik, ada baiknya kita ngambil yang banyakkan dikit, biar nanti kalau misalnya nggak sampai kelebihan gitu dari yang udah kita bayarkan. Kita bisa extend, biasanya nggak bekerja kalau ada orang yang ada waiting list lah, macam kayak gitu, setelah pemakaian kita. Kalau di sini untuk BBM-nya dia sistem reimburse, terus dikirim, nanti bakal di refund kurang lebih 1-2 minggu hari kerja, balik tuh rekening. Tapi ya sesuai lah untuk selama ini. Kalau yang saya rasakan ya worth it lah, soalnya kita diberikan pilihan mobil yang banyak, rata-rata baru. Kalau misalnya ya unitnya emang baru gitu kan, unit baru. Terus biasanya spot-spot lokasinya itu yang dekat-dekat, biar kita buka maps gitu, ntar cari yang terdekat. Kebetulan di tempat tinggal saya ada di bawahnya aja, jadi dekat. Dan kalau weekend ya emang agak sedikit kita mesti bookingnya lebih awal gitu, karena biasanya weekend semua mobil udah full book. Untuk fiturnya bagus sih fiturnya, yang untuk mobil yang di luar Indo ya. Tapi itu kebanyakan untuk yang tipe tertinggi. Yang tipe mid levelnya lebih bervariasi di Indo. Kalau di sini mid levelnya kayak head unitnya masih yang belum touchscreen, terus look di luarnya juga kayak lebih ke standar gitu. Kalau kita kan mirip dengan yang di Thailand, dari mid levelnya udah kelihatan oke gitu, udah ada. Kalau di sini lebih oke ya, yang kalau untuk saya pribadi ya, kayak yang berdasarkan selera saya itu yang emang harus beli yang tipe paling tinggi. Misalkan yang paling tinggi versi manual atau yang matic. Tapi matic yang paling oke sih, dari looks luar dalam oke, paling oke. Yang aplikasi ini cuma pakai Bluetooth. Terus yang aplikasi lain dia ada juga yang mobil yang masih pakai kunci manual, karena tergantung mobilnya. Ada yang udah keyless, ada yang juga yang belum. Kayak yang belum itu saya pernah pakai itu kayak Almera. Enaknya aplikasi ini ya udah banyak lah spotnya di kayak di pusat-pusat kota di Malaysia. Jadi kadang kalau pengen nyetir sendiri, pengen yang bebas gitu kan, kalau malas, kalau di tempat saya kita kebanyakan gunain Grab kemana-mana, atau enggak yang udah ada mobil pribadi misalnya, yang lebih enak sih. Tapi kalau misalnya kayak di Kuala Lumpur, kebanyakan gunain kereta LRT.
Kalau mobil pribadi biasanya dia parkir di parkiran LRT, habis itu ya gunain transportasi umum aja. Duh, kemana nih? Gunain maps aja lah. Ya enaknya kalau bagi saya bisa gonta-ganti mobil aja. Pengen mobil yang paling apa ya, kayak Volkswagen, BMW atau Mini Cooper gitu-gitu. Tapi ya memang sesuai lah, rate-nya itu 150 ribuan per jam. Itu masih belum lagi asuransi, terus mileage ya biasa aja sih. Tapi asuransi harus dibayar asuransinya juga. Ya kadang 1 jam yang minimal, biasanya saya minimal pakai mobil itu biar puas itu sekitar 3 jam minimal. Oh enggak ya, kayak baru naik udah harus balikin mobil gitu-gitu. Oke, saya udah sampai di tempat nasi padang. Sudah dapat nasi padangnya ini, tapi sepertinya ini enggak yang biasa saya beli ya di kayak di Grab atau Foodpanda, tapi ya karena belum buka kali ya. Berhubung waktunya masih ada ya, manfaatkan buat putar-putar keliling sekitar sini aja sebelum balik, terus sambil stok video lah. Nah, saya juga baru mulai untuk yang agak lebih apa ya, biasanya saya cuma upload di YouTube itu atau enggak di Instagram yang kayak story, kayak semacam story aja, terus ditambahin lagu gitu kan, kayak nggak, belum ada isinya. Wah, ini saya cuma coba aja, coba fokus, mana tahu ada keberlanjutan. Karena kalau zaman sekarang channel atau sosial media tuh jadi bagian dari investasi juga kan. Banyak yang aktif di sosial media bisa bisa menjadikan kegiatan baru di luar, atau bisa jadi yang utama malahan, nggak hanya sampingan. Karena waktu udah serius, kenapa nggak dicoba ya, nggak ada kata terlambat ya. Sebenarnya udah kepikiran lama, tapi ya gitu kan, kalau ya nggak kebanyakan orang lah, saya lah contohnya, harus apa ya, harus ada trigger atau niat yang besar, sangat besar buat memulai. Nggak tahu kenapa, kayak belum ya, karena kita kan nggak tahu kalau belum dicoba gitu kan. Harusnya gitu. Iya, semua orang ada punya waktunya masing-masing. Mungkin saya mau cerita juga, saya udah berapa kali buat ada impian, nggak impian sih, keinginan jatuhnya, karena kita bakal ngeluarin kos, baik itu per bulan atau per berapa bulan dan per tahunnya. Karena kebanyakan kan kalau cowok ya, kalau saya pribadi cowok itu kalau nggak punya motor sport atau mobil sendiri,
Tambah lagi ini di luar negeri kelihatannya mobilnya harganya murah sih, kayak kayak di Indo tuh harga segitu belum tentu dapat gitu kan. Tapi kita mesti mikirin juga ada, kalau di sini mobil atau motor itu harus ada asuransinya, insurance. Jadi kalau nggak ada insurance itu nggak dibolehin buat eh, kayak gunain jalan raya lah gitu istilahnya. Semuanya harus ada insurance. Kalau kita kan opsional aja, kalau yang di mungkin kayak nggak di kota besar ya, nggak jadi pilihan utama untuk pakai insurance untuk mobil pribadi. Kalau di sini wajib. Itu pun harganya, kalau di sini bisa dibilang kalau untuk pajak mobil itu sendiri, kalau untuk pajak ya di luar insurance itu masuk murah, murah banget. Saya mikirnya dulu, oh ini bisa nih kayak gitu kan. Mikirnya karena kita cuma bayar pajak kayak di Indo, mindsetnya gitu kan. Oh, pajak mobilnya aja, nggak ada insurance. Ternyata kalau udah include insurance tetap aja, kurang lebih aja. Pengeluaran kayak punya mobil di Indo di sini juga sama, kayak per tahunnya itu kayak di sini untuk CC yang di bawah 1.500 itu pajaknya di luar insuran ya, pajaknya itu kurang lebih nggak sampai 300.000. Mobil loh, mobil di bawah 1.500 ke bawah. Kalau ke atas itu dari range berapa ya, 300, 150, kurang lebih 200 sampai 1 juta atau 2 juta gitu. Kalau untuk yang CC yang mungkin 3.000 lah, sampai 3.000 cc itu paling 2 jutaan. Tapi insurannya mahal sih kalau udah tambah include insurance. Jadi kayak ya sama aja. Kalau misalnya insurannya optional di sini ya termasuk murah lah. Karena kalau di Indo kan kita kalau yang buat level apa ya, entry level 2 jutaan, 3 jutaan kalau sekarang mobil-mobil baru. Itu nggak pakai insurans lagi. Kalau udah pakai insurans bisa lebih dari 5, 6, 8 gitu kan. Yang all risk. Kalau di sini ya sekitar gitu juga akhirnya. Jadi sedikit mengurungkannya untuk beli mobil di sini. Kecuali kita udah ada planning buat mungkin ada buat tinggal lama di sini atau punya kehidupan emang full di sini gitu kan. Ya mungkin memikirkan untuk beli kendaraan. Buat tinggal saya kurang tahu. Lingkungan saya masih nyewa-nyewa aja, yang beli ya mungkin dia punya pasangan di sini terus married gitu kan. Itu mungkin ada lebih kesempatan untuk beli properti di sini. Kalau buat foreigner, kebanyakan punya kendaraan aja, motor, mobil. Terus di sini kebanyakan orang Malaysia itu dia nggak tahu ya kalau di Indonesia ada juga nggak yang sampai maksimal itu 9 tahun, jadi cicilannya nggak terlalu berat. Misalnya DP-nya 10%, terus cicilannya untuk ambil masa kreditnya sampai 9 tahun, jadi cicilan per bulan itu kayak dalam dirupiahkan itu bisa 800 ke atas, 800 ribuan ke atas. Jadi nggak heran banyak juga yang kayak baru kerja udah punya kendaraan, karena rata-rata mereka milihnya buat kredit jangka panjang. Terus kalau buat foreigner yang setahu saya kita diwajibkan minimal DP-nya itu 30% dari harga mobil.
Jadi ya boleh juga kalau mau beli yang cash gitu kan, sama kredit kebanyakan ya mungkin orang kalau foreigner lebih milih yang buat bayar cash aja, yang buat mobil bekas yang bayar cash mungkin lebih enak aja, nggak ada kepikiran lagi di luar sewa tempat tinggal, nggak ada angsuran buat mobil misalnya yang pengen punya gitu ya. Tapi ya gitu, harus bisa ngerti milih gitu kan, takutnya nanti udah beli banyak perbaikan. Tapi kalau yang ada rencana lama atau emang udah fokus tinggal di sini ya ada juga yang ambil mobil baru terus ambil yang jangka waktunya yang 3 tahun ke 5 tahun, kan kebanyakan mobil baru itu ada masih cover insurance kayak, jadi dalam jangka itu ya dipakai gitu, diutilize kalau ada amin-amin kenapa-napa masih ada cover dari perusahaan gitu-gitu kan. Biasanya kayak BMW atau mobil-mobil premium yang dia di cover, dia cuma tinggal isi bensin aja istilahnya gitu kan sama pemakaian, tapi dalam 5 tahun itu atau 3 tahun semua kebutuhan mobilnya ya dipenuhi. Itu enak juga sih, tapi ya gila mungkin keluar duit berapa ya, hampir di atas setengah M semua kayaknya kalau brand-brand itu. Nah, kelebihannya itu juga kita ini nih kalau pengen nyobain mobil-mobil yang kelas premium juga ada, itu enaknya di sini. Ya pastinya yang untuk mobil premium rata-rata lebih kebanyakan masih kondisinya lebih terawat daripada yang harganya yang lebih on budget gitu. Ada apa? Ada budgetnya sendiri lah. Kalau sering-sering juga boncos juga sewa mobil terus. Apalagi kalau udah ketagihan yang pakai yang bagus, udahlah pengeluarannya deras juga. Per 3 jam 500.000 nggak kemana, atau 5 jam gitu ya 500.000 kalau dirupiahin ya. Tapi kalau dalam mata uang ringgitnya ya masih kelihatan kecil, tapi pas sudah dirupiahin oh lumayan juga ya, kayak udah nyicil mobil kalau diakumulasi tiap bulan, kayaknya pengeluarannya udah kayak nyicil mobil ya. Tapi nggak apa-apa. Oh iya, di sini enaknya klakson itu atau horn itu orang jarang gunain. Oh emang udah ada kayak urgent gitu, kaget atau apa gitu kan, itu jadi nggak bising di jalanan paling ya. uh, itu bedanya kalau di tempat saya kayak kalau misalnya balik Indo ya semua Indo lah kayak mungkin ya, kalau nyetir ya pastilah tiap sebentar ada klakson, itu mobil pribadi angkot semuanya lah pasti bising, kendaraan motor. Itulah yang bagian enaknya kendara di Malaysia atau di luar negeri. Nggak enaknya sejauh ini ya kadang ada ini tilang yang nggak ketahuan spot-spotnya kalau kita nggak pakai GPS. Soalnya saya pernah pengalaman untuk jalan jauh Kuala Lumpur gitu, kadang kan kita kalau di tol suka agak kebut sedikit kan, ternyata ada trap gitu. Nggak waktu itu juga nggak pakai Waze, jadi biasanya kalau pakai Waze dia ada ngasih tanda oh di sini ada uh, kamera gitu ya, ada tagihan masuk gitu-gitu. Kalau di Indo mungkin kayak di kota-kota Jakarta sekitarnya mungkin udah ada diterapin juga ya. Di sini jarang ada tukang parkir. Tukang parkir. Kalau kita kan tiap sebentar kemana pasti ada yang tiba-tiba ada tukang parkir gitu.
tiba-tiba entah dari mana tukang parkir. Di sini nggak ada. Kita di sini rata-rata udah pakai yang bayar pakai mesin. Adapun yang tukang parkirnya ada, cuma beberapa tempat, nggak banyak. Itu pun udah kayak terorganisir. Terus saya juga gunain ini buat explore tempat, karena kalau di tempat saya sekarang kemana-mana harus pakai Grab. Kalau diakumulasikan bisa buat, oh ini kalau misalnya kita nggak yang buat jalan seharian ya gitu, oh kalau di total ini bisa pakai mobil 3 jam atau 2 jam, nambah dikit lagi bisa 3 jam atau dan seterusnya, lebih puas gitu, bisa nyantai, lihat-lihat atau berhenti kayak punya mobil pribadi lah gitu jatuhnya kan. Kalau gunain Grab ya satu tujuan aja, terus ya udah. Tapi kalau mau yang exploring lama atau pergi nge-mall lama atau kemananya lama ya memang better Grab, atau gunain aplikasi yang di luar aplikasi yang saya gunain sekarang, yang mobilnya lebih yang mobil standar gitu, karena lebih murah dan itu bisa satu harian 24 jam sekitar 350.000 di luar minyak ya. Biasanya minyaknya harus isi sendiri, maksudnya nggak ada yang klaim-klaim gitu. Kalau ini nih bisa diklaim, reimburse ya, klaim lagi. Oh iya, tadinya saya juga kepikiran buat kayak reviewer mobil gitu. Kadang kalau sendirian itu ya agak malas, tapi ya mudah-mudahan sekarang udah ada niatnya kayak gitu. Terus kalau misalnya ambil 3 jam atau dia ada juga diskon kayak voucher gitu, atau kayak yang pengguna aktif biasanya lebih banyak vouchernya ditawarin gitu. Itu cukup membantu juga untuk daripada nggak ada kan, pasti harganya lebih mahal lagi. Saya waktu itu awal-awal pernah dari Pineng KL bolak-balik, saya nggak nyangka bakal kilometernya itu dihitung. Buat kilometernya aja saya hampir bayar berapa itu, hampir 1 juta, gila. Tapi setiap pengalaman ya pasti ada knowledge lah, seenggaknya tahu gitu kan, ada ongkosnya semuanya. Kalau biasanya kalau yang pergi jauh itu ya cari mobil yang lebih ekonomis, sewa per jamnya. Kalau maunya sih maunya yang bagus kan, jadi nyantai, injek gasnya nyantai udah cepet gitu. Kalau yang mobil yang ekonomis ya ya gitulah. Kalau misalnya ini buat saya pribadi yang pecinta otomotif ya, yang kayak ada ketertarikan dengan otomotif, kayak seneng gitu, yang full spec, mobil-mobil full spec itu asik. Kalau yang sering saya sewa gitu, yang waktu di Kuala Lumpur itu yang Volkswagen Tiguan, enak makanya, tapi harganya enak juga. Salah satu tujuan ini ya mana tahu ya, di suatu saat bisa punya mobil yang premium gitu, atau bisa review mobil gratis gitu, nyobain berapa hari, tiap bulan ganti gitu kan asik juga. Kita nyobain, nge-review, asik. Habis itu bisa punya kayak healing juga dari keseharian sebagai pegawai gitu, kerja kantor yang kurang lebih aktivitasnya ya sama, monoton. Sambil nyari-nyari kerja lagi biar ada pengalaman baru atau ketemu orang baru, ya dilampiaskan di sosial media aja dulu sampai bisa ya
mungkin lepas dari pekerjaan dan fokus di sosial media. Saya juga pengen bikin kayak interview ya, semacam ngobrol bareng temen juga lah gitu di mobilnya kalau bisa tergantung lah ya mobilnya apa yang, kalau bisa mobil-mobil yang oke gitu, terus temannya ganti-ganti datang gitu kan interview, soalnya selain kita experiencing kayak nyaman bawa mobilnya, ngobrolnya juga enak gitu. Ya semoga lah sampai di titik itu gitu. Kalau sekarang kan ya semua usaha perlu ada investnya lah gitu. Kalau di sini kan saya invest buat sewa mobilnya, buat apa treatmentnya gitu-gitu kan. Ya semua nggak bisa instan. Apalagi kalau misalnya mau pakai mobil yang bagus ya investnya lebih gede gitu ya. Disewa asik, asik, asik bisa gonta-ganti mobil atau asik aja. Tapi ya kadang pas lagi hari-hari biasa atau apa hujan kayak apa lagi libur mobilnya nggak ada karena udah full book, terus kadang ya nggak mau juga apa spend duit terus di mobil karena ya boros jadinya. Itu aja sih kekurangannya kalau mobilnya masih sewa gitu. Kalau sewa kan harus planning semua ya, ini kapan gitu waktunya gitu-gitu. Kalau yang nggak terplanning kan kayak butuh, ih panas nih gitu, mau jajan mau nyari apa, lagi malas yang lihat-lihat makanan yang di Grab atau di Foodpanda gitu kan, mau yang on the spot aja gitu kan, oh nggak bisa, harus pakai Grab. Jauh, rata-rata tempat makan yang apa Indonesian food itu jauh dari sini, yang udah ada nama lah, yang sesuai dengan lidah gitu-gitu kan, udah rasanya oke gitu, jauh tempatnya. Mungkin kalau berapa tahun ke depan di sini ada kayak transportnya, selain dia di sini ada bus sudah itu aja, itu pun agak lama sih karena dia banyak berhenti ya, makan waktu lama. Kadang kalau kita itu atau saya dengan teman-teman itu udah biasa gunain Grab, jadi kadang udah nunggu bus itu ya emang kita mesti niat gitu. Nggak ada temannya juga yang betah naik bus ya, baru cobain gitu, paling itu pun dekat-dekat aja karena ya lama. Kalau misalnya udah yang kayak di Kuala Lumpur gitu kan, busnya oh enggak, dia ada LRT MRT gitu-gitu kan, nah, lebih oke lah. Oh iya, teman-teman pernah mikir gini nggak, yang bagi yang ini nggak tahu ya ini kategori overthinking atau yang suka punya banyak plan ke depan gitu, pemikiran planning ke depan, ini kebanyakan itu lagi diem atau lagi di toilet gitu. Di toilet tuh kayak fakta ya, kalau buat saya pribadi kebanyakan lagi di toilet atau pokoknya masuk toilet lah gitu, kayak ide-ide itu bermunculan gitu, banyak ide-ide baru gitu. Tapi pas sudah keluar di toilet atau lagi merenung kayak lagi ada luang gitu kayak di meja atau lagi baring di tempat tidur, kalau coba ngingat, kalau nggak dicatat abis dari toilet itu biasanya lupa, kayak udah plus hilang aja gitu. Entah kenapa itu toilet itu banyak menghadirkan ide-ide yang kadang kita mikir, wih ini oke nih gitu, kayak brilian gitu, bagus gitu. Makanya kayak yang para ada yang orang-orang tongkrongan atau yang banyak content creator itu emang iya, ada yang suka ngerokok gitu ya di toilet sambil ngerokok karena dia mikirin ide juga, ada yang ide-ide bagus gitu yang muncul gitu-gitu. Selain kita nongkrong sama teman, kalau me time nya tuh pas lagi sendiri gitu ya,
ide-ide itu munculkan di toilet, nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kalau dari segi ilmiah, nggak tahu kenapa, atau mungkin lebih tenang, atau kita kalau lagi di luar toilet tuh banyak pikiran apa, kita banyak pikiran, atau ya di toilet lebih tenang, masa ya di toilet lebih tenang gitu kan. Sekarang kondisinya saya lagi membiasakan untuk berbicara di depan kamera. Ya, coba sesuatu hal yang baru yang sebenarnya udah dari lama ini, sudah sejak lama terfikirkan, tapi ya gitu, kebiasaan kita jelek itu kan selalu menunda. Dan kalau orang yang gimana ya, kalau belum pernah nyoba ya malas lah, takut gagal ya, kan takut terus gitu kan. Kalau di quote itu kan kayak gampang gitu kan, kalau tipe-tipe yang suka yang dapat di explore atau FYP-nya quote-quote yang motivasi, itu pun berlakunya cuman yang waktu lihat video aja, habis itu di share atau di share gitu-gitu kan, habis itu ya lupa, karena kita nggak ada actionnya langsung setelah wah ini iya betul tapi nggak ada action, jadinya ya lupa. Itu yang saya hadapi, kayak kepikiran buat apa ya, kayak lihat orang-orang bangun sosial media terus udah punya nama atau punya side income dari situ. Itu pun udah sejak lama jadi perhatian saya juga. Terus ada jadi ada kemampuan yang diasah juga kan, kayak public speakingnya, percaya dirinya gitu kan. Terus kita bakal kayak termotivasi untuk belajar hal baru, ketemu banyak orang baru gitu kan, diskusi, nggak cuman kayak di rumah misalnya. Apapun sebenarnya bisa jadi konten kan harusnya kalau kita niat gitu kan, kayak main game aja sekarang udah luar biasa penghasilan orang kan, yang mau gitu effort bikin video edit atau cuma live streaming gitu kan, sampai dapet lah momentumnya atau punya nama lah gitu, udah ada viewers gitu kan, habis itu tinggal diseriusin, terus bisa sekarang udah nggak fokus satu aja, bisa melebar kemana-mana. Jadi peluang di sosial media itu positifnya ini, kayak bisa membangun banyak orang yang jadi perusahaan sekarang kan. Kalau saya kepengen juga kayak uh, travel around the world gitu kan, tapi yang udah nggak mikirin budget gitu. Adapun yang bisa bikin budget itu kan biasanya bertumbuh gitu kan, nah, tapi ya akan lebih bagus tanpa mikirin budget gitu kan. Kadang kita terlalu bersemangat sampai kita nggak mikirin gimana hidup bulan depan atau selanjutnya. Kadang itu ada juga yang istilahnya yang YOLO gitu-gitu kan, tapi waktu udah di in real life tuh harus mau lebih realistik gitu, apalagi kalau kita yang uh, udah hidup, maksudnya udah punya penghasilan sendiri yang udah cukup lama, lepas dari tanggung jawab orang tua, itu kan pasti ada pikiran yang lebih apa, seenggaknya kita ada tabungan atau apa. Terus setelah apa ya, setelah covid semuanya yang nggak pernah ada WFA, sekarang ada WFA pun ada yang kerja dari mana aja. Itu kayak impian banget, work from anywhere, bisa kerja dari, kalau misalnya uangnya cukup bisa kerja dari Euro misalnya buat sebulan atau apa, asik. Tapi kan kalau misalnya kita ada kayak uh, apa passive income yang bisa mendukung itu, atau kita masih pengen berkarir gitu kan di perusahaan, ya hal yang bagus juga. Keberanian ini untuk melangkah yang bisa dibilang telat, tapi semua nggak ada yang telat.
karena orang ada punya waktunya masing-masing ya. Tinggal kita seberapa cepat beradaptasi atau mengejar ketertinggalan itu. Kan nggak pernah terpikirkan, banyak sosial media banyak melahirkan wajah-wajah baru yang income-nya ya nggak ada batasan, lebih banyak opsi. Kalau dulu kan kita lihatnya ya jadi karyawan ini segala macam, kok nggak ya nggak ada batasan income, itu biasanya pengusaha gitu-gitu kan, karena ya kita berdiri di perusahaan sendiri atau di usaha sendiri. Jadi ya kalau yang jadi karyawan atau pemerintahan ya pasti ya udah ada income per bulannya, udah tahu gitu kan. Itu pun untuk kenaikan income-nya kita ya harus tunggu periode naik jabatan. Sekarang banyak yang muda-muda ya income-nya udah gila-gilaan, udah bisa mandiri, udah bisa beli rumah, kendaraan sendiri, banyak lah hal yang nggak pernah terbayangkan dulu ada pekerjaan semacam ini sekarang. Oke, thank you for watching.